Oke, kita lanjutkan kembali dua sisi. Nah, ini pertanyaannya tadi Bang Tigor kita lanjutkan. Bagaimana itu mereka mendapatkan bisa plat-plat LFS? Kadang-kadang kan orang yang tidak berkepentingan, bukan pejabat negara, bukan eselon 1 dan eselon 2 gitu ya. Sama Tapi itu mereka, nomor polisi kok bisa dapat orang sipil gitu loh. nomor polisi juga bisa dapat orang sipil. Nah, silakan. Mas Itu juga harus Sambodo. dibahas gitu loh. Kita lihat juga di tayangan yang berikut ini nih. Salah satu yang sempat rame kemarin, Rahel V-nya menggunakan plat RFS dengan 3 angka. Memang ini bukan kendaraan dinas ya, tapi dengan boleh nggak sih orang-orang masyarakat memiliki plat nomor seperti ini. 3 angka dan belakangnya RFS. Oke, 139 RFS. Nah ini gimana nih Pak Dirlantas? Publik bisa mendapatkan akses untuk memiliki nomor ini secara umum? Dan tadi itu juga orang-orang gimana cara mendapatkan plat istimewa ini? Di dalam Perkap 3 2012 itu disebutkan tentang persyaratan untuk mendapatkan ini. Salah satunya adalah mengajukan surat permohonan, kemudian ada rekomendasi dari kalau institusi di luar Polri, rekomendasi dari Intel, baik Intelka maupun Intelkam Polda. Kalau institusi Polri harus mendapatkan rekomendasi dari Divpropam atau Bitpropam Polda. Oke. Nah, screeningnya dari situ. Kemudian setelah mereka menerbitkan rekomendasi, tentu dengan syarat-syarat lainnya, antara lain misalnya ID card, KTA dari si pemohon dan sebagainya, baru kemudian kami menerbitkan. Nah, terkait tadi masalah Rahel V-nya, jadi memang harusnya ini rahasia, tapi sudah jadi rahasia umum. Rahasia umum ini. Nomor pilihan nomor khusus itu adalah biasanya dan harusnya itu 4 angka dan depannya kepala 1. Itu 1 sekian 4 angka. Itu baru kita SNK rahasia dan khusus. Tapi kalau yang 3 angka kayak Rahel V-nya itu nomor biasa, cuman namanya nomor pilihan. Nomor itu cantik ada, ya kalau publik menyebutnya itu nomor cantik gitu. Iya, itu dia selama membayar PNBP sesuai dengan ketetapan pemerintah boleh, siapapun boleh memiliki itu. Walaupun belakangnya kodenya RFS juga. Iya. Oke. Nah, kalau untuk penjelasan tadi, yang publik mungkin juga butuh tahu nih, Mas Sambodo, penggunaan RFD, RFS, RFL, seperti yang dibilang tadi ini rahasia, tapi sudah menjadi rahasia umum karena masyarakat juga sudah banyak yang tahu. Itu plat-plat resmi ya, apa aja yang masuk plat resmi dan nggak resmi mungkin bisa dijelaskan? Begini, jadi ada yang namanya SNK khusus dan SNK rahasia itu memang rata-rata adalah plat dinas. TNI, Polri, atau plat dari DPR, lembaga-lembaga lain memang punya plat dinas atau memang plat merah, gitu. Nah, tetapi banyak juga sekarang kementerian yang mereka dengan menggunakan sistem sewa dalam pengadaan kendaraan dinasnya, sehingga tidak masuk simak BMN-nya kementerian itu dan menggunakan plat hitam. Dan itu pun memang digunakan sehari-hari untuk dinas. Jadi memang kategorinya juga Kendaraan sebetulnya dinas. itu mobil dinas, walaupun platnya plat hitam. Nah, mereka juga mengajukan kepada kami. Nah, selama persyaratan sebagaimana diatur dalam Perkap 3 2012 terpenuhi, maka kami tidak ada alasan untuk menolak. Gitu. Nah, cuman memang sebagai kelanjutan dari penegakan hukum ini, sekaligus menyambung pendapatnya Bang Ajas Tigor tadi, kami tidak hanya dalam penegakan hukumnya, tetapi juga mengetatkan dalam hal permohonannya, baik permohonan baru maupun perpanjangan. Ya. Jadi kalau dulu eselon 1, 2, 3 boleh, tetapi sekarang kita minta rekomendasinya dari harus eselon 1 yang tanda tangan surat permohonannya itu. Misalnya kalau di TNI Polri berarti bintang 1 ke atas. Kalau di kementerian minimal setingkat dirjen dan sebagainya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata terbukti plat nomor yang kami berikan kepada kementerian itu kemudian disalahgunakan atau dipindah-tangankan oleh orang yang tidak berhak, ketika dia melanggar aturan, kita tilang, kemudian terbukti digunakan oleh yang tidak berhak, maka nomor itu yang kita ambil. Dicabut ya? Dicabut. Oke. Gitu. Nggak bisa diperpanjang lagi? Tidak bisa diperpanjang lagi. Untuk pengajuan baru lagi bisa? Pengajuan baru lagi kita blacklist lah istilahnya gitu. Kita tidak berikan. Oke. Ini juga sempat viral nih. Kita lihat tayangan berikut ini dulu ya sebelum kita kembali diskusi. Sempat ramai juga di sosial media ini bagaimana aparat kepolisian memberhentikan sebuah mobil ini berplat polisi ini, plat nomor dinas polisi. Oke. Ternyata yang menggunakan adalah sipil, warga sipil. Ini di Bogor ya kalau nggak salah. Iya. Warga sipil yang menggunakan 07 Polda Metro Jaya itu nomornya. Nah,
Ini ya 3553. Ini gimana kalau Pak? Polda Metro Jaya 7 Romawi. 7 Romawi. Nah, kalau 07 ini plat dinas asli atau palsu nih? Bisa juga dipalsukan yang Yang seperti punya registernya itu di bagian logistik di Polri. Oke. Yang meregistrasi plat nomor dinas. Kalau kami tidak Tidak mengeluarkan mengeluarkan. dan tidak mendata plat nomor dinas. Kami hanya angkutan pribadi dan kendaraan umum. Oke, tapi hal-hal seperti ini juga sering ditemukan di jalanan ya. Penggunaannya tidak tepat, penggunaannya Iya. oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Iya, bisa saja orang supaya aman terus dia bikin sendiri di bengkel kan banyak juga ya. Artinya ada juga potensi Plat nomor palsu. bodong dan sebagainya. Oke, Bung Johnson, ini Anda melihatnya juga seperti apa? Banyak tadi disampaikan ada juga yang menggunakan orang yang tidak berkepentingan atau yang bersangkutan mungkin memang punya hak untuk plat nomor dinas dengan kode RF, cuman dipindah tangankan atau dipakai untuk orang lain. Hal-hal seperti itu. Pertama, ini adalah cermin praktek ketidakadilan yang harus ditanggung oleh masyarakat, termasuk orang kayak saya dan Tigor. Apalagi saya yang tinggal di Taman Mini itu pagi sore ini makanan tiap hari ini saya diperlakukan tidak adil seperti ini ya. Pagi sore begitu. Nah, yang kedua ini cermin negara korup. Ya, kalau negara korup itu kan yang jadi pejabat bapaknya, tapi sekeluarga itu bahkan satpamnya juga jadi pejabat jadinya, bahkan teman-temannya juga jadi pejabat begitu ya, sehingga praktek-praktek yang tadi Pak Sambodo bilang ya yang ngurus bapak itu lewat ajudannya, tapi yang pakai nomor teman bapaknya mungkin gitu ya, mungkin tetangga jenderal gitu ya, tengjen ya kan, jadi itu cermin juga satu korupsi. Yang ketiga ini juga cermin bahwa proses penegakan hukum kita bau busuk. Oh, ya. bau busuk gimana nih? Jadi begini, kita boleh bilang dewa di nomor, tapi kalau ini ditangkap, dia juga bisa dewa kok ngurusnya, ya kan? Dia bisa suruh tukang parkir, kalau misalkan ditilang nih, seperti yang Pak Sambodo bilang. Tukang parkirnya atau calo di pengadilan untuk ngurus lah gampang, karena ini kan kebanyakan orang kaya, paling didendanya berapa lah ya kan, diurus begini lah. Ini busuknya dari mulai plat nomor, mobil, di jalanan sampai di pengadilan ini Anggri, ekosistemnya nih ya. Nah, saya mau bilang, saya senang sekali dengan Pak Sambodo ya, dia sudah menunjuk peraturannya, dia sudah tunjuk Perkap nomor 3 ya. Ruang pasar gelap yang bau busuknya di mana? Di screening. Di screening itu tuh pasarnya tuh. Disitulah diurus-urus semua. Itu di pihak siapa kalau di screening? Di pihak yang mengeluarkan? Ya tentu di pihak kepolisian ya. Salah satu juga yang harus dibenahi saya kira ini bagian logistik ya kan. Misalnya ada penjelasan, oh Artelia bisa dapat nomor polisi itu karena itu dia di bagian logistik. Saya kira internal kepolisian harus menyelesaikan ini. Kalau tidak saya terus terang saja jengkel sekali. Yang selalu disalahkan adalah polisi lalu lintasnya yang tiap hari ditemuin oleh masyarakat. Padahal yang bawa busuk itu atasan-atasan dari polisi lalu lintas ini yang memegang kendali ini nih. Ini tapi tuduhannya serius nih Bung Johnson, tapi serius, kita tidak bisa mengkonter malam hari ini, orangnya sangat serius. Jadi ini yang tampak di muka ini tiap hari kita rasakan sebagai ketidakadilan. Ini sangat serius, tapi di luar yang dewa-dewa ini ada juga praktek yang tidak perlu RFJ atau RFK yang sodok-sodok saya. Maya Sari Bakti juga bisa sodok-sodok saya, dan kalau dia ditangkap dia tenang aja kan ada yang ngurusin. Begitu? Jadi tiap hari dia benar sodok begitu, saya di Pak taman Sambodo. ini. Nah, ini harus diklarifikasi dulu nih. Benar begitu Pak? Saya korban ketidakadilan. Ada yang special agent ngurusin hal-hal seperti ini. Itu ada yang dibilang Johnson tadi, itu ada bagian laka kalau perusahaan-perusahaan transportasi publik. Bagian laka. Kecelakaan. Jadi dia kalau misalnya nih PO tertentu nabrak orang atau melanggar aturan lalu lintas, itu bagian laka tuh. Masuk ke tempatnya Pak Sambodo tuh. Nah, dia punya bagian tuh jaringan tadi ya, John. Bagaimana membenahinya Pak Sambodo nanti? Sama juga yang saya mau tanyakan adalah gini. Tadi disebutkan nih, itu nomor polisi, tapi dipakai masyarakat sipil, dipakai 5 mobil lagi, tapi nggak kedengeran juga nih sampai sekarang nih, gimana penindakan hukumnya nih? Nanti. Ya ini harus dibuka gitu loh, jangan nanti korbannya Pak Sambodo nih, padahal itu bagian logistik loh. Harusnya bagian logistik juga diundang nih Mbak Anggi. Iya, ini nanti akan kita undang, kita juga masih. Jangan karena anggota DPR kebal dia.
Nah, ini orangnya nggak ada di sini untuk menjawab, Bang Nggak Tigor ya. apa-apa, nggak, artinya kita harus ungkit gitu Ya, loh. oke. Supaya ini jadi catatan buat pemerintah, buat kepolisian gitu loh. Oke, nanti akan ditanggapi Pak Sambodo, Cuman kita jeda dulu kalau sejenak. masyarakat sipil kayak saya gitu, tadi nomor cantik harus bayar PNBP. Oke, itu Saya nggak bisa tahu, ya. itu artinya bayar nggak ya? Wah, orangnya nggak ada di sini, Bang Tigor. Kita nggak nanti bahas makanya itu. nanti TV One coba kejar Kita Rifana deh. lanjutkan nanti Gimana usai juga jeda. gitu loh. Usai jeda kami lanjutkan. Kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bergabung dengan diskusi di Dua Sisi malam hari ini. Silakan menghubungi nomor telepon ini 021 225 35378. Kami kembali usai jeda sesaat lagi.